Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk ke pembahasan mawaqit al-hajj, miqat dalam melakukan ibadah haji. Kemarin kita sebutkan bahwa miqat itu ada dua ya, miqat zamani sama miqat makani. Miqat zamani itu batas waktu. Jadi untuk melakukan ibadah haji waktunya khusus. Bahasa kita musim haji. Tidak bisa kita haji di bulan-bulan sekarang. Ya. Tapi umroh itu bisa dilakukan kapanpun. Ya, umroh bisa dilakukan kapanpun. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis perincian di sini, ana akan membahas ibadah haji itu secara umum. Secara umum dulu, ya. Dikarenakan hadis ini sepotong-sepotong. Nanti pas kita merangkainya agak-agak susah, ya. Jadi dalam melakukan ibadah haji, terutama jamaah haji Indonesia, itu menggunakan haji tamattu. Ihram haji itu ada 3. Yang pertama haji tamattu. Haji tamattu itu adalah menggabung antara umroh dan haji di bulan haji. Melakukan umroh dan haji di bulan haji, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya haji qiron. Haji qiron. Qiron itu menggabung ibadah haji dan umroh. Apa yang digabung? Sa'inya, sa'i umroh dan sa'i haji itu juga. Tawafnya, tawaf haji dan tawaf umroh itu juga. Itu qiron. Itu namanya qiron. Ada haji ifrad. Ifrad itu cuman melakukan haji saja. Cuman melakukan ibadah haji saja. Dan kita akan membahas haji yang dilakukan oleh jamaah Indonesia, yaitu haji tamattu. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan haji tamattu kalau kita itu membawa hewan sesembelihan, hadiun namanya. Ya. Baik. Orang yang melakukan haji tamattu pasti dimulai dengan ibadah umroh dulu. Gitu loh ya. Orang yang melakukan haji tamattu pasti melakukan ibadah umroh dulu. Makanya kemarin ana ditanya ya, mana afdol? Kalau ada uang, umroh dulu atau langsung daftar haji? Daftar haji. Karena orang Indonesia itu kalau haji pasti dia umroh. Ya, pasti dia umroh. Kalau kita umroh, tidak ada haji, belum gugur. Rukun haji yang kelima itu belum gugur. Jadi dalam melakukan haji tamattu kita melakukan ritual umroh dulu. Nah sekarang melakukan umroh itu bagaimana? Rukun umroh itu cuman ini di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. 4 rukun umroh. Tidak banyak, cuman 4. Yang pertama ihram di miqat. Nah, miqat tadi batasan
yang sudah Allah berikan. Kita masuk ke hadis ya, kita baca hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah Dzul Hulaifah. Rasulullah memberikan mikot ahlul Madinah di Dzul Hulaifah. Ya. Mikot ini nanti kalau kita lihat di peta, dia mengelilingi kota Makkah. Kalau kita tengok di peta, tempat-tempat yang disebutkan Rasulullah ini mengelilingi kota Makkah. Jadi dari seluruh penjuru kota Makkah dia melewati mikot itu. Ya, dia melewati mikot tersebut. Dan kita biasanya jamaah haji Indonesia ini atau jamaah umroh Indonesia itu biasanya dari Jeddah langsung dilempar ke Madinah. Kalau udah dari Mekah langsung melakukan umroh. Ya, nah, kelak misalkan dari Mekah langsung melakukan umroh, biasanya di pesawat itu dikode Anda melewati batasan mikot. Ya, kita ini melewati batasan mikot. Nah, biasanya orang yang sudah mendengarkan itu berganti baju, langsung ganti baju di pesawat, langsung ganti baju ihram. Tidak boleh lagi pakai baju macam ini. Ya, itu. Cuman kebanyakan dilempar ke Madinah terlebih dahulu. Maka ketika kita turun di Madinah, mikot kita sama dengan ahli Madinah, Dzul Hulaifah. Ya. Mikot kita sama dengan ahli Madinah, gitu loh. Jadi kalau kita ingin melakukan umroh, kita harus turun dulu di Dzul Hulaifah, ya, turun dulu di Dzul Hulaifah. Kemudian kita melakukan ihram. Ihram itu apa? Semua yang tadinya halal jadi haram, oke? Semua yang tadinya halal jadi haram. Makanya nanti ada larangan-larangan ihram. Tanda ihram itu baju berubah. Tidak boleh lagi pakai baju ini. Ya, kita tidak boleh lagi menggunakan baju ini. Kita cuman menggunakan 2 helai kain. Ya, 2 helai kain. Gitu loh. Bagi laki-laki, bagi perempuan dia menggunakan baju biasa. Ya, dia menggunakan baju yang biasa perempuan. Bagi laki-laki dia cuman menggunakan 2 helai kain saja. Nutup atas, nutup bawah. Maka yang besar-besar lah nutup kainnya itu. Ya. Kemudian di Dzul Hulaifah itu apa yang kita kerjakan? Setelah mengganti baju ihram, para ulama memberikan sunnah-sunnah. Mandi sunnahnya, mencukur bulu ketiak, bulu-bulu yang ramai itu dicukur semua. Kemudian menggunakan wewangian sebelum ihram. Menggunakan wewangian ini sebelum ihram. Jadi mandilah pakai sabun, gunakan wewangian di situ, tidak jadi masalah. Setelah menggunakan pakaian ihram, tidak boleh lagi menyentuh minyak wangi. Maka itu masuk ke larangan ihram nanti. Apa saja larangan ihram? Larangan ihram yang paling masyhur adalah tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menutup kepala. Nih pakai sungkok tidak boleh. Ya, kepala butak-butak lah. Jadi ya, tengah butak-butak lah, tidak pecah sok ganteng posisi ihram itu. Ya, makanya menengok orang ahli asli ketika ihram tuh menjiat-jiat lah dia, tidak pecah di modip-modip dah. Kita kayak ihram itu. Ya, kalau pakai payung boleh. Nah, ini kebanyakan jemaah kita ini salahnya kain ihram itu ditutup ke kepala, cep. Ya. Kain ihram itu ditutup ke kepala sehingga dia itu menutup kepalanya. Nah, ini salah sebenarnya. Ini salah, gitu loh. Kemudian apalagi ditandai dengan sholat 2 rakaat. Ya, ulama menyebutkannya sholat ihram, ada yang menyebutkannya sholat mutlak. Ala kulli hal sholat. Setelah wudhu sholat boleh. Ya, ya setelah sholat 2 rakaat, maka ketika itu kita sudah melakukan ihram umroh dengan menyebutkan Allahumma labbaika umratan. Allahumma labbaika, ya Allah aku memenuhi panggilanmu umratan, untuk melakukan umroh. Kalau haji, Allahumma labbaika hajjan. Ya, boleh dengan lafaz itu. Kalau umroh, Allahumma labbaika umratan. Ya. Kalau kita tamattu ya sudah umroh dulu. Allahumma labbaika umratan.
Setelah melakukan itu, kita sudah menyebutkan tadi Allahumma labbaika umratan, kemudian kita sudah melakukan sholat, kita sudah melakukan ganti dengan pakaian ihram, larangan-larangan ihram berlaku, maka kita sudah masuk ke dalam ibadah umroh. Ya, kita sudah masuk ke dalam ibadah umroh ini. Kita sudah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan itu perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hafalkan lafaz ini. Ya, ini harus dihafalkan ini. Dijaharkan, nanti kita lewat hadisnya. Makanya dipotong-potong kalau di sini. Ya, susah ngerangkai ya. Dijaharkan, ditinggikan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu memang disunahkan untuk dijaharkan. Gitu loh. Ya, disunahkan untuk dijaharkan. Di perjalanan ya, kalau sudah melewati, sudah menggunakan pakaian ihram, kita lanjutkan perjalanan, masuk bus. Ya, kini nyaman. Benar kan? Zaman Rasulullah ihram naik unta, dia merasakan panas tuh pakai pakaian ihram itu, kita dingin AC. Beda kan? Perjuangannya itu genuwe Rasulullah. Bahkan kalau kita membaca hadis Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan ketika ihram di sini, itu ada yang melahirkan. Bayangkan. Di sini nih. Ketika melakukan rentetan pertama ada yang melahirkan, tapi dia tetap melakukan ibadah haji. Itulah hebatnya orang-orang dulu itu. Orang kita sekarang nih enggak tahu lemah fisik au uge, banyak makan yang instan-instan au uge makin lemah ininya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah menggunakan pakaian ihram, kemudian kita sudah melakukan yang tadi, berhenti di miqat itu, maka kita sudah melakukan rukun yang pertama. Ya, kita sudah melakukan rukun yang pertama. Masuk kita ke bis perjalanan menuju kota Mekah. Ya, menuju kota Makkah. Di dalam perjalanan itu boleh tidak melakukan sesuatu? Boleh. Yang tidak boleh yang dilarang. Jadi jangan bertanya, anggo tidak mandi? Anggo mandi. Anggo tidak tidur? Anggo tidur. Paham ya? Anggo tidak makan? Anggo makan. Ya. Tapi setelah makan jangan menggunakan sikat gigi yang ada baunya. Nah, tengok. Larangan. Tidak boleh menggunakan wewangian. Setelah makan tidak boleh pakai sabun yang ada wanginya. Larangan. Ihram menggunakan wewangian. Ya. Orang yang melarang, orang yang melanggar orang yang melanggar larangan ihram itu dia terkena dam, terkena ganti rugi. Ganti ruginya yang masyhur 1 kambing. Nah, ini yang banyak habis duit. Tapi enggak. Ya. Dia bisa menggantikannya dengan puasa. Men kita tidak berduit beli kambing, digantikan dengan puasa bisa. Digantikan dengan memberikan makan orang miskin juga bisa. Ya. Jadi itu dam. Bahasa kita ya didenda. Allah yang mendenda kita dikarenakan melanggar larangan itu. Ya. Kemudian di perjalanan misalkan sampai kota Mekah, ya, biasanya orang-orang itu menertibkan koper dulu, pakaian ihram itu, ya, menertibkan koper itu bukan termasuk ibadah, paham enggak? Bukan termasuk ibadah. Menertibkan koper masuk ke hotel, makan dan lain sebagainya itu bukan rentetan ibadah ihram, bukan rentetan ibadah umroh, tetapi kita dalam posisi ihram, gitu loh. Kita dalam posisi ihram, ya, dan kita harus menjaga larangan-larangan ihram itu. Ya, kalau misalkan sampai ke kota Mekah badan lagi letih, anggo tidak tidur dulu, walaupun kita itu umrohnya ininya tawafnya besok pagi, boleh, ya. Boleh melakukan tawafnya besok pagi, tidak jadi masalah. Pakai baju itu jangan pakai baju ini tidur. Paham enggak? Masuk hotel nih, ya.
Kita mandi, setelah mandi pakai lagi pakaian ihram itu. Jangan pakai pakaian ini, kunati dulu, so pagi baru lanjut. Tidak ada baca. Berarti kita lah membatalkan ihram kalau kita lah ganti baju. Ya. Jadi kalau badan itu letih, kelak laku so pagi bayi umrohnya, ya sudah tidur dulu, pakai pakaian ihram. Makanya kemarin ada jamaah yang bertanya, macam mana kalau lah ihram gigi? Ada yang macam itu, dari kuat fisiknya. Karena musim dingin kita kan musim dingin sana beda. Ya, ihram lade, baju terbuka, gigil, dah ngup age untuk tawaf. Macam mana ngulek ke hotel? Kembali ke hotel. Gitu loh. Silahkan pakai selimut, tidak jadi masalah. Dalam kosong. Pakai pakaian ihram, tidak jadi masalah. Ya, besok pagi badan segar, baru lanjut melakukan tawaf. Ya, melakukan tawaf. Tapi talbiyah tadi sunnahnya agak diperbanyak. Talbiyah tadi, labbaik Allah tadi. Kapan labbaik Allah itu berhenti? Labbaik Allah berhenti ketika kita sudah melihat Ka'bah. Labbaik Allah berhenti. Ya. Labbaik Allah berhenti ketika kita melihat Ka'bah. Oh iyalah, di perjalanan diperbanyak Pak talbiyah itu. Malah disunahkan diperbanyak talbiyah itu ketika di perjalanan. Ya, ketika di perjalanan disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Ya, dijaharkan. Ya, dijaharkan. Hadis di depan nanti, kelak. Bahkan kalau kita letih yang itu, boleh tidak dengan kalimat yang pendek? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah itulah. Kata Jabir apa? Minna man yuhallil la ilaha illallah wa minna man yukabbir Allahu akbar wa minna man yusabbih. Sebagian dari kami ada yang bertasbih. Makanya tidak ada ribet. Bahasa yang zikir apa yang kita hafal itulah yang dibaca. Cuman sekarang kan ada edaran kan, bacaan-bacaan ini. Nah, itu yang kadang-kadang mood kita itu membuat ibadah itu terasa sulit malahan. Boleh juga Pak. Cuman halah baca tak kira-kira tengah berjalan itu. Nah itu ya, kecuali kita lah setengah hafal. Iya, tidak jadi masalah dalam bis tadi membaca Al-Quran. Ya, lebih bagus. Jadi setelah itu melakukan tawaf. Ya, dalam melakukan tawaf yang harus kita pastikan kita itu dalam keadaan berwudu. Wudu tawaf itu. Di bis kentut di masalah, ihram tidak batal. Paham ya? Ihram kita tidak batal. Jangan kelak nahan kentut pas di bis itu. Tidak deh. Pakai perut ujung-ujungnya. Silahkan kentut tidak jadi masalah. Kencing, buang air tidak jadi masalah. Itu tidak membatalkan ihram. Ya, tidak membatalkan ihram kita. Tidak jadi masalah. Ya. Kemudian tawaf. Tawaf pastinya masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram baca doa masuk masjid. Itu sunnah hukumnya. Ya. Karena ketika itu berdoa ketika melihat Ka'bah itu doanya doa pribadi. Doa bahasa Indonesia. Ya Allah, jangan jadikan aku melihat Ka'bah terakhir kali ini. Artinya panggillah waktu-waktu yang lain toh. Tahbilai tak terkena. Pokok itulah doanya. Itu doa ana sendiri. Ketika melihat Ka'bah. Ya. Ketika kita melihat Ka'bah, maka yang pertama kali harus kita cari Hajar Aswad. Hajar Aswad. Karena tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Jangan langsung masuk basing-basing. Pas langsung Ka'bah langsung mutar basing-basing, enggak. Tapi carilah Hajar Aswad. Ya. Misalkan Ka'bahnya ini 4 pilar kita. Ini Hajar Aswadnya. Misalkan ya. Nanti ada tanda lampu hijau. Ya, ada tanda lampu hijau. Gitu loh. Nah, kita cari lampu hijau itu. Kemudian kita mulai dengan satu jajar dengan lampu hijau itu. Ya. Disunnahkan memulai dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad sunnah, bukan wajib. Maka kalau sunnah mengalahkan yang wajib bermasalah. Kalau ada perempuan ngotot nak nyium Hajar Aswad, aurat dia terbuka, enggak usah. Ini makanya anak bilang itu penting ilmu, mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu loh ya. Karena anak sendiri ketika melakukan tawaf, cewek lah terbuka jilbab.
hanya pakai baju ini bay, apa namanya, baju gamis deh bay, ya. Orang Arab pakai gamis, kan ketingok bay. Ini ya, leko kakak penang kepala ya kawan ujung-ujung, yang tawaf di situ, ya dah. Mana kulit beda warna, kita kulit agak-agak sawo matang, orang tuh kulit agak-agak bening, kan penang kepala ya. Fitnah ada, fitnah, ya. Kenapa dia melakukan itu? Ngotot, mencium Hajar Aswad, gitu loh. Ada jemaah yang kadang-kadang ngotot mencium Hajar Aswad itu, sholat pun dari khusyuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, dia sholat di hadap Hajar Aswad ini, nyium Hajar Aswad tadi. Assalamualaikum warahmatullahi, imam belum salam ke kiri, dia lari gentam Hajar Aswad itu, pecah kepala ya. Ya, ada yang macam itu. Dan itu jemaah Hana sendiri, dijahit ujung-ujung. Ya, ngotot mencium Hajar Aswad. Kita beribadah kepada Allah itu jangan ngotot, ya, tapi kita berusaha. Kalau kita berusaha, Allah mudahkan sendiri. Ingat tuh, ya, itu kaidahnya. Kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya, Allah akan mudahkan sendiri. Ya, jadi kalau kita mampu mencium Hajar Aswad, cium. Kalau tidak mampu sudah berikan tanda, kecup. Nih, Bismillahi Allahu Akbar, memulai, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh tak? Boleh juga. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, boleh juga. Ya, tidak jadi masalah. Ini jangan diperdebatkan di sini. Ya. Kalau tidak bismillah kurang fadilah itu baik. Ya. Kalau tidak bismillah macam kurang fadilahnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi memberikan isyarat gitu loh ke arah Hajar Aswad. Setelah itu mengelilingi Ka'bah itu berapa? 7 kali putaran. 7 putaran ya? 7 putaran itu dibagi 3. 3 putaran pertama, ini kadang-kadang orang putaran pertama jauh, dia mulai dari jauh. Lama-lama putaran kedua makin masuk. Pas ketujuh dia lah hempit di tengah. Pas keluar haro, terbalik tuh. Ya, 3 putaran pertama kata Rasulullah SAW mendekati Ka'bah. Kemudian pakaian ihramnya itu nih ditunjukkan. Ini kita. Apa ini? Bahu kita ini ditunjukkan. Rasulullah SAW itu menyebutkan ketika kita memperlihatkan ini, menunjukkan kepada orang-orang kafir itu bahwasanya kita itu kuat. Itu kata Rasulullah SAW ya. Dibuka, ya, memang harus dibuka, jangan ditutup. Ya, harus dibuka. Bahu kita sebelah kanan itu harus dibuka. Yang kiri tertutup, yang kanan terbuka. Ada yang terbalik nih kadang-kadang. Ya, ada yang terbalik. Ya, enggak tahu apa itu terbalik. Ya, jadi yang kanan dibuka, yang kiri ditutup. Ya. Kemudian 3 putaran pertama disunahkan lari-lari. Haro kan? Mana sempit, mana lari-lari boleh. Haro. Tapi tetaplah berusaha lari di tempat, tap. Makanya berkeringat kelak, capek. Makanya kata gue tuh, melakukan haji itu capek. Dari sini, dari tawaf, Nah, tawaf di lantai 2 itu hamekan berjalan 2 kilo, apa berapa kilo tuh? Ya. Pacak-pacak ngabis waktu itu 1 jam tawaf 7 putar lantai 2 itu. Ya. Jadi 3 putaran pertama lari-lari kecil. Ya. 4 putaran terakhir jalan. Nah, itu tawaf. Ya. Kalau berjalan macam mana? Sah tawafnya. Tawafnya sah. Kalau misalkan dia dari jauh, sah juga tawafnya, tidak jadi masalah. Cuman tidak dia dapat fadilah sunnah, ana bilang tadi, ya, tidak mendapatkan fadilah sunnah, gitu loh. Dan kalau dalam keadaan ramai, kita itu harus ada fikih di situ. Kalau dalam keadaan ramai harus ada fikih. Jangan kalau kita ngotot, jamaah kita macam mana? Hilang dia, mudarat kan? Kita ngelawa, jangan ngotot, namanya kita berjamaah. Itulah bedanya. Harus ada bab fikih di sini. Kadang-kadang kita melakukan sunnah, ya. Kadang-kadang kita ingin melakukan sunnah, tapi ada jamaah di belakang. Ada yang kita bawa orang-orang yang tidak paham sama sekali. Macam mana? Perlu fikih di situ.
Apakah mereka kita tinggal untuk mendapatkan sunnah ini, atau kita dari jauh kita tetap mendampingi mereka? Kan macam itu, ya. Jadi sunnahnya mendekati Ka'bah 3 putaran pertama, 4 terakhir menjauhi. Ya. Kalau di pertengahan jalan nekentut, batal, nekencing, dihitung ini putaran keberapa? Yang lahude itu berapa putaran? Kalau 3 putaran sudah selesai, putaran keempat nekentut, kentutlah putaran keempatnya, ulang lagi putaran keempatnya, diulang dari hajar aswad. Kemudian sunnahnya memperbanyak doa. Salah satu tempat mustajab itu ya ketika tawaf itu, ya, ketika tawaf itu tempat mustajab, ya. Jadi pas kita mutar itu berdoa banyak-banyak, ya. Doa apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ngemislah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan itu. Maka anak sendiri menganjurkan tidak dia pakai buku. Kalau aku sendiri menganjurkannya, tidak dia pakai buku. Putaran pertama doanya ini, itu mempersulit, ujung-ujung halah beco. Dan kita tidak tahu apa yang kita minta. Bukan berarti tidak boleh, hati-hati nih, jangan salah nerjemah. Kalau aku nyebut danggo beli pakai buku, boleh pakai buku, cuman kurang afdal. Kita itu minta kepada Allah dengan permintaan yang kita tahu, atau kita minta Allah dengan membaca buku, mana yang afdal? Kita meminta kepada Allah dan kita tahu apa yang kita minta, dan Allah itu benar-benar tahu kita sungguh-sungguh minta ini kepada Dia. Macam itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Jadi ketika tawaf itu mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang nak kita minta, ya. Sungguh-sungguhlah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab-adab berdoanya gunakan di situ, ya. Sholawat sebanyak-banyaknya boleh, tidak jadi masalah, ya. Dari putaran pertama sampai terakhir, iya. Dari putaran pertama sampai terakhir itu isinya doa boleh, zikir boleh, Al-Quran boleh, berbicara pun boleh, ya. Makanya kemarin ada yang bertanya, apa hukumnya sa'i membacakan nasyid apa ya? Lagu apa ya kemarin toh? Membacakan Pancasila ketika sa'i, sah tak sa'inya? Sah. Cuman macam mana? Apakah kita cuman mencari sah saja atau mencari afdolnya? Afdolnya apa? Kan macam itu, ya. Kita bercerita dari awal sampai terakhir kan kawan kita. Udah nih kita nak belanja kemana? Tawaf tuh. Sah tak tawafnya? Sah tawafnya. Cuman apakah afdal? Kan enggak, ya. Makanya haji itu ada yang mabrur, ada yang mardud. Nah ini yang mardud, yang macam ni model, ya. Yang macam ni model yang mardud nih, yang cuman ngambil sah baik, ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan doa di dalam tawaf itu. Dan disunahkan di antara hajar aswad dan rukun yamani membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengok doanya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah sunnahnya. Di sisi terakhir rukun yamani dengan rukun hajar aswad. Rukun itu maksud tiang. Antara tiang sini dengan tiang sini. Ya. Nah, itu bergambar haro gembayang. Ya. Jadi seperti itu. Disunahkan untuk membaca tadi doanya. Setelah melakukan tawaf, disunahkan melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Hukum sunnah, tidak ada masuk di sini. Karena yang kutulis ini rukun baik, ya. Kalau tidak ada sholat, tidak ada PP, sah sa'inya. Apa namanya? Sah umroh, tidak ada jadi masalah. Dan kadang-kadang ada jamaah itu yang salah apa? Dia ngotot sholat di belakang makam Ibrahim sehingga mengganggu jamaah yang lain tawaf. Ini kataku tadi salah satu bentuk beribadah tanpa fikih, ngotot di belakang makam Ibrahim. Oh kawan tawaf, dia sholat lalu bahaya orang. Pas dia sujud, ada ini yang ketiga ke? Benar tak? Ya, seperti ini beribadah tidak berilmu, gitu loh. Ngotot nak di belakang makam Ibrahim, dak enggo begiser, ya. Maka boleh berpindah.
Di belakang makam Ibrahim, khalfahu, di belakangnya, tapi sisinya tetap ke arah makam Ibrahim itu. Ya. Salat sunnah 2 rakaat. Setelah melakukan salat sunnah 2 rakaat, pindah ke sini, sa'i. Ya, melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Ketika kita naik ke Bukit Safa, disunahkan membacakan Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau mampu diperpanjang-panjang. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Pas kita naik ke atas. Ketika kita naik ke atas, menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Ka'bah, kiblat Ka'bah ya sama ya. Menghadap ke arah Ka'bah. Ketika kita menghadap ke arah Ka'bah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian banyak-banyaklah baca doa di situ. Rasulullah mengulang doa sampai 3 kali di sini. Hadis sahih. Kadang-kadang tidak digawe, saking cepat hudaya tadi. Ya, di sini Rasulullah SAW mengulang doa sampai 3 kali. Bahkan diriwayatkan faqama qiyaman tawilan. Rasulullah itu berdiri lama sekali menghadap ke arah kiblat itu dengan mengangkat kedua tangannya. Nah itulah. Makanya mengapa berdoa disunnahkan mengangkat tangan. Dan hadis, para ulama menyebutkan ya, hadis mengangkat doa ketika mengangkat tangan ketika berdoa itu mutawatir. Mutawatir itu apa ya? Perawinya lebih dari 10 orang. Karena memang keadaannya Rasulullah dalam keadaan sa'i. Beliau mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdiri lama berdiri Rasulullah SAW di situ. Dah nggak berdiri, duduk boleh, duduk lah silakan. Tidak jadi masalah, istirahat dulu, tidak masalah. Ya, nang istirahat minum air zam-zam di samping-samping itu, tidak jadi masalah, boleh. Ya, memang ini ibadah fisik, gitu loh. Kemudian turun, setelah melakukan doa tadi ya, sunnahnya diulang 3 kali. Ini yang kadang-kadang kalau kita ngikut jamaah yang apa namanya, yang hanya lewat-lewat baik, kita kurang dapat fadilah, gitu loh. Kurang dapat fadilahnya. Ya. Setelah melakukan doa itu, zikir doa, kemudian zikir lagi, zikir yang macam tadi itu, doa lagi, zikir lagi, doa lagi. Kemudian turun dari Safa ke Marwah, Safa Marwah. Nanti di antara batnil wadi, di antara 2 lah di Tano ya, antara 2 yang hijau, ada 2 lampu hijau nanti di sana, berlari di antara itu. Ya, berlari kecil. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan tidak usah. Laki-laki saja yang berlari-lari. Tapi jangan setat lah anak. Banyak orang setat gini, beradu HP dulu sampai ujung. Tidak usah macam itu. Lari-lari kecil saja sampai ujung selesai, jalan pulih. Memang olahraga ini. Ya. Selesai umroh itu kaki kemeng ada mendak ada fisik. Ya, kemeng kaki bergerak terus. Ketika naik dari Safa ke Marwah, naik ke Marwah, baca ayat yang tadi. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Naik. Setelah naik ke atas, menghadap kiblat lagi, membaca zikir lagi, membaca doa lagi. Ya. Apa hukum membaca doa itu? Sunnah, Pak. Kita cuma naik ke Safa langsung turun, ngeng. Lah udah, sah sa'inya, sah. Kalau kita cuma nyari sah baik. Kalau kita cuma mencari sah saja. Tapi kalau ingin mencari sunnahnya, itu sunnahnya. Pas sampai ke Marwah, zikir lagi, angkat tangan lagi, doa lagi. Panjang doanya. Ya. Kadang-kadang dalam hati aku ketika itu ya, Allah nek langok, dah dengar aku ini terus doa. Dalam hatiku waktu tas setan mana pokok, ya. Karena kita kalah tengah langok nyebut doa itu terus, gitu loh. Ya. Doa itu terus diulang-ulang. Doa apa ge? Lah pening kepala doa yang mana ge? Ya.
doa diminta kesehatan, apa ya? Doa dimudahkan supaya nikah itu jangan mahal-mahal, itu doa aku dulu. Ya, itu belum kawin kan? Itu doanya. Ya. Jadi itu salah satu doanya. Ya, yang belum diberi keturunan, itu salah satu doanya. Ya. Jadi itu muter terus doanya. Bahkan kepikir langok da Allah ini dengarnya. Ya. Tapi teruslah digawe. Sampai di situ turun lagi. Ya, jadi hitungannya sofa 1 kali, sofa marwah 1 kali, marwah sofa 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesainya di marwah. Itu terus digawe, kita pasti langok doa itu terus. Aku lahudai doa tadi. Lahudai, sampai hanai berdoa pulih, sampai hanai diulang sampai 7 kali. Langok dak? Langok menurang dak tahu sunnahnya, langok melakukan itu. Ya. Setelah berhenti di di marwah, ya, setelah berhenti di marwah, selesai langsung tahallul, botak kepala, dibotak licin. Sunnahnya botak licin. Dalam mazhab Imam Syafi'i 3 helai rambut minimal, gitu loh, minimal 3 helai rambut. Tapi Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk membotak. Rasulullah SAW itu mendoakan orang-orang yang membotak kepalanya. Berikanlah rahmat bagi orang-orang yang membotak kepalanya. Nah, tengok, didoakan Rasulullah SAW. Ya. Kalau sudah membotak kepala, sudah halal. Dalam artian sudah halal, sudah boleh menggunakan pakaian ini. Nah itu gasaklah. Nak kaput belanja kemana ya? Terserah. Ya. Yang melakukan haji tamattu sudah selesai sesi pertama, tinggal menunggu sesi kedua, haji besar deh. Ya, karena orang haji kan di Makkah itu selama 1 bulan, di Saudi itu, Makkah Madinah, di Madinah 7 hari, di Makkah 3 minggu. Ya dah. Jadi kalau sudah melakukan umroh sudah selesai. Apa ibadah yang paling afdal selama itu? Tawaf banyak-banyak. Aman tawaf ini kuat fisik. Tawaf menggunakan pakaian biasa tidak jadi masalah. Tawaf banyak-banyak. Ya. Kalau aku dulu waktu tawaf hudai subuh, karena hudai subuh itu kan lapar, baru ngulek, pemakan banyak, abas pemakan itu. Karena orang enggak gek makan. Ya. Kita tawaf habis subuh, ngulek ke kamar, pemakan pasti banyak. Nah, itulah dia bas karena lapar hudai tawaf. Ya. Waktu kedua hudai tawaf itu hudai asar. Kalau aku dulu hudai asar tawaf. Ya, sampai maghrib iso, pas iso pulang itu pasti lapar itu. Ya, pemakan kawan-kawan yang lain itu yang tidak dimakan habis. Ya, posisi lapar hudai ibadah. Ya, itu. Lakukan itu terus selama di Makkah. Sambil menunggu waktu itu. Waktu tanggal 8 itu. Jamaah haji kita tanggal 8 itu tidak ada dipakai. Tanggal 8 ini tidak ada dipakai ya. Ya. Jamaah haji kita itu langsung masuk ke tanggal 9. Boleh tidak meninggalkan yang tanggal 8 itu? Boleh. Karena memang termasuk sunnah. Ya. Itu bukan termasuk rukun tanggal 8 itu. Itu cuma sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu beguyur. Jalannya beguyur, tidak ada letai. Paham ya? Dari Mekah jalan dulu ke Mina, di Mina istirahat lu sehari. Nah, itu Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang karena kita pakai uto, jadi langsung. Makanya yang tanggal 8 ini di-cut. Ya. Mana? Mana ini? Dari ini. Oh, tergantung kloternya tanggal berapa ya? Ya. Kloter itu kan datang berbeda-beda. Gitu loh. Ini kan haji maksud aku tuh. Kalau umroh ya kapanpun, ya umroh pun ini yang dilakukan, Pak. Kita melakukan umroh hari ini, ya ini juga yang dilakukan, ya ini juga yang dilakukan ketika umroh, gitu loh. Nah, ketika haji nanti kita masuk ke tanggal 9. Berapa menit? 5 menit, kita masuklah. Inti ibadah haji itu tanggal 9 ini, wukuf di Arafah.
Maka anak dulu ketika ditanya, jadi mahasiswa itu ditanya, apa yang maksud Hajjul Arafah? Ditanya dari dosen itu. Hajjul Arafah itu apa maksudnya? Haji itu ya hari Arafah itu. Yang tidak dapat hari Arafah, hajinya batal. Ya, tidak pacak diganti, tidak pacak apalah. Kalau ketinggal hari Arafah, batal haji dia. Makanya tanya petugas kesehatan, orang yang sakit ketika hari Arafah diangkut semua ke Arafah itu, semua diangkut, gitu loh. Biar kayak dia diimpos tangannya lemas, pokok diangkut semua ke Arafah. Tapi dibaca udah tahu, ya memang seperti itu karena memang haji Arafah, gitu loh. Maka sekali lagi kalau kita latuwe macam tuh kalau keadaannya, kita haji dengan orang kesehatan. Maka orang paling letih itu orang kesehatan dalam bab haji, paling letih. Ya, urus orang tua tadi. Ya. Maka itu dalam mazhab Imam Syafi'i, wukuf di Arafah itu berjalan saja sudah sah. Nah, ini perlu bagi petugas ini. Kalau tugas dia banyak di mana-mana, dia perlu mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh. Yang penting berjalan saja di Arafah sah wukuf dia. Waktu itu kita berbeda pendapat, petugas Makkah, mana petugas Makkah? Petugas Makkah harus menyambut jamaah haji di Muzdalifah. Petugas dulu kan yang diangkat kan? Sebelum jamaah haji diangkat, petugas dulu diangkat. Nah, petugas ketika itu sah peda wukuf kita nih. Rasulullah wukuf sampai maghrib. Masa kita wukuf sampai asar? Paham enggak? Rasulullah ini wukufnya sampai maghrib. Sekarang kita wukufnya sampai asar. Sah peda wukuf kita nih. Mulai bertanya-tanya orang-orang ketika itu. Maka perlu pendapat para ulama. Para ulama menyebutkan sah, yang penting gak jalan. Habis itu kamu menunaikan kewajiban yang lain. Sudah, itu yang digawe. Maka penting belajar fikih itu. Ya, jangan sampai kelak kita hanya ngambil hadis Rasulullah sampai maghrib, ngotot lah sampai maghrib. Jamaah haji kita tinggal ujung-ujung. Siapa yang nyambut mereka di sana? Tidak ada. Itu bagi petugas. Tapi kalau bagi jamaah haji memang diangkut setelah maghrib jamaah itu. Ya, jamaah haji itu diangkut setelah maghrib, gitu. Kemudian wukuf tanggal 9, ya, tanggal 9 pagi waktu duha itu sudah didorong semua ke Arafah. Sebelum didorong ke Arafah, ngambil ini pule ihram haji. Kalau tadi kita nyebut labbaika Allahumma labbaika umratan, kalau di situ kita nyebut Allahumma labbaika hajjan. Paham? Allahumma labbaika hajjan ketika masuk tanggal 9 itu. Ya. Kita mandi pule pakai yang agak-agak wangi pule, pokok setel lah. Ya. Karena kalau sudah masuk Arafah pasti kucel kita. Ya. Keluar dari hotel tanggal 9 itu ganteng-ganteng lah pokok. Setel lah pakai pakaian ihram tuh bagus-bagus. Nyetel. Karena ketika kita sudah masuk di Arafah mulai suhu panas, tenda segitu untuk satu kloter 450 orang. Ah, bayang lah. Oh iyalah kain yang tadi lah. Hah? Boleh bawa serep pak. Benda yang berserep itulah. Bau-bau gawe lah pokok. Yang itu. Yang penting kainnya 2 helai itu. Ya, tidak boleh kain yang lain. Pertanyaan, kain kita yang di situ boleh tidak digunakan untuk ihram? Boleh tidak? Bukan kain kapan, kain ini, kain kita yang di luar, kain sarung ini. Boleh tak? Boleh. Hah? Kutang. Jahit itu di kutang. Paham tak? Pakaian kain kita, kalau kita sulit menggunakan pakaian ihram itu, kain jahit kita ini kutang belah 2. Habis itu dia jadi kain satu kan? Ah sudah, pakai. Oh iyalah, jahit ujung itu, tak apa-apa, paham tak maksud aku? Dia tidak boleh disambung dari satu kain ke kain itu, tidak boleh disambung jadi satu. Jadi jangan kalau misalkan tak ada kain ihram, ada kain itu, kutang kain itu, gunakan pakaian ihram, tak jadi masalah. Ya, gunakan itu tak jadi masalah, gitu loh. Ya, sisa ya, kelak agak panjang masalah. Ya. Ini yang umum. Kalau kita bahas secara rinci per hadis, ya, insyaallah. Sampai sini dulu. Ya, insyaallah nanti kita bahas
So bagi nak dilanjut dah? Hah? Nak tasen pa nak dilanjut so bagi? Lanjut nih lau. Kelak lupa minggu ada. Lanjut, berarti besok pagi tak usah tasin kita lanjut nih, Beh. Ya. Besok pagi. Karena besok pagi kita jadwalnya tasin, besok pagi kita lanjut bab haji sampai ujung itu, Beh. Ya, kalau sampai ujung gambarannya itu sudah dapat, baru kita lanjutkan per hadis. Gitu ya. Insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.